Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Siang, Bu. Ya, jadi karena ini udah pertemuan keberapa ya, jadi kita akan belajar lagi dari rumah. Gimana keadaannya semuanya, pada sehat? Keluarganya juga pada sehat? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Ya, alhamdulillah, bagus deh. Semoga pandemi ini segera berlalu ya. Sekarang itu kita memasuki pertemuan baru nih di MTK, namanya persamaan kuadrat. Tapi sebelum itu, kita akan berdoa dulu ya, pokoknya biar belajar kita hari ini itu mendapat berkah dan juga bisa masuk kotak. Gitu. Ketua kelasnya, Pak Jin, silakan pimpin. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Sebelum kita memulai belajar, akan Ibu absen dulu ya, satu-satu. Sylvia Fajrin, Farida Gusnia. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Anggraini Agatha. Hadir, Bu. Agatha lagi di luar ya, pakai masker. Iya, Bu. Kezia Sutanti. Hadir, Bu. Ruth Yolanda. Hadir, Bu. Muhammad Dede Firman. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah pada masuk semua ya hari ini. Oke, Ibu akan membuka sebuah PPT yang akan kita lihat. Sudah terlihat PPT-nya? Sudah, Bu. Oke, coba di slideshow ya. Oke, kita akan mempelajari hari ini yaitu namanya persamaan kuadrat. Tapi sebelum itu, coba kita lihat lagi slide selanjutnya. Sebelum kita mulai belajar, kita ingat lagi pelajaran yang telah lalu. Coba lihat, yang ini ada disuruh nentuin X dari persamaan berikut. Coba Farida jawab. Tentukan nilai X. Oh, berarti 3X sama dengan 2 ditambah 10 gitu ya, Bu? Berarti X sama dengan 12 dibagi 3. X sama dengan 4. Oke, terus yang nomor 2 sama 3-nya? Saya juga, Bu. Nomor 2. Ya. Berarti min X sama dengan min 5. Ya, Bu? Berarti X sama dengan 5. Ya, Terus nomor yang terakhir, min 2X sama dengan min 12 sama dengan berapa isi itu? 4. Berarti X sama dengan min 2. Iya, lanjut. Benar. Coba Fajrin, yang kotak kedua. Contoh dari variabel dan contoh dari konstanta itu seperti apa? Oh, kalau variabel itu si X-nya ya, Bu? X Ya. kuadrat, Bu. X kuadrat. Terus konstantanya itu plus 1. Kalau Y atau Z itu termasuk variabel bukan? Ya, Bu. Termasuk juga. Oke. Terus sekarang, Kezia yang kotak ketiga. Persamaan yang termasuk satu variabel yang mana aja? Yang satu variabel yang pertama bukan, Bu. Yang X kuadrat tambah 2X tambah 1. Ya, terus? Terus yang X kuadrat tambah 16 sama dengan 0, Bu. Iya, berarti ada 2 itu doang ya. Yang tengah? Yang tengah ada 2 variabelnya, X sama Y. Berarti dia bukan satu variabel kan? Nah, Yang lain masih pada ingat nggak materi ini? Ingat, Bu. Alhamdulillah. Ingat, Bu. Ingat ya. Berarti bisa kita lanjut dong pelajarannya hari ini. Coba bisa, kita lihat slide selanjutnya. Jadi, hari ini itu kita akan menentukan nilai persamaan dengan satu variabel yang tidak diketahui, dan indikatornya itu memahami masalah sehari-hari, terus menentukan akar persamaan kuadratnya dengan cara memfaktorkan dan dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini itu memahami masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat dan menentukan akar persamaannya itu dengan cara memfaktorkan dan dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Oke, slide selanjutnya. Jadi, apa sih persamaan kuadrat itu? Lanjut. Nah, sebelum itu kita lihat dulu nih penerapannya. Nah, di sini kalian melihat apa nih?
Coba direka Bola yang ulang. dilempar ya, Bu? Ya, bola dilemparkan ya. Coba reka ulang dulu. Nah, coba lihat lintasan yang dibuat bola itu seperti apa? Saat orang melempar. Melengkung gitu ya, Bu? Gitu, Bu. Iya, melengkung gitu ya. Coba Iya. kita lihat jejak-jejak bolanya tadi. Nah, ya benar dia melengkung kan ya. Coba kalau kita bikin garis. Lanjut. Nah, dia bakal membuat sebuah lanjut kurva ke bawah atau garis melengkung ke bawah. Kita menyebutnya itu sebagai kurva gitu. Nah, terus kalian tahu nggak apa yang menyebabkan si bola itu tadi jatuh ke bawah? Gaya gravitasi, Bu. Bu. Iya, Bu, ada- gaya gravitasi. Udah belajar kan ya fisika? Ya, Nah, Bu. kan ada Udah, yang namanya Bu. gravitasi. Dia yang membuat bola bisa ke bawah. Nah, justru karena dia bisa ke bawah itu, makanya bisa terbentuk kurva. Lanjut dulu. Nah, gravitasi bumi itu tadi yang menyebabkan bola bisa terlempar ke atas, terus mengalami percepatan tadi ketika benda semakin mendekati bumi atau ke bawah atau ke tanah. Nah, jadi tadi kan ada yang namanya percepatan atau gravitasi itu. Jika kalian menyatakan ketinggiannya, bola pada setiap waktu, atau tadi misalkan bola itu kan tadi ada yang paling tinggi itu kan posisinya. Iya, Bu. Titik puncak ya, Bu ya? Ya, titik puncak. Atau pokoknya tinggi tiap tadi titik-titiknya itu tuh, jejak-jejak bolanya tadi itu bisa kalian tulis dengan persamaan kuadrat gitu. Jadi kalian bisa menentukan bentukan dari kurvanya itu tadi dalam matematika itu sebagai persamaan kuadrat. Paham nggak sampai sini? Paham, Bu. Ya, coba kita lihat lagi. Kita coba contoh lain. Sekarang ada bangun datar, sisinya 4 dan 4. Berarti luasnya berapa? 16. 16. Ya, benar. Lanjut. Bagaimana jika panjang sisinya itu? Nah, X sama 3. Berarti luasnya berapa tuh? 3X. 3 kali. Iya. Dari yang cara perkalian variabel kan ya? Udah belajar. Ya, udah. Good. Nah, ada 2 nih bangun datarnya. Ada X, terus ada 3. Berarti luasnya berapa tuh? Berarti 2X dikali 3 bukan sih, Bu? 6X. Coba kita lihat jawabannya. Benar gak tuh? Iya, benar. Nah, benar. Jadi, yang tadi X yang di atas kita tambahin dulu kan. Berarti jadinya X tambah X. Terus berarti dikali 3. Jadinya 3 kali 2X. Tadi X tambah X itu 2X. 3 kali 2X sama dengan 6X. Lanjut. Satu lagi nih contoh yang bangun. X, ininya 2X. Berarti luasnya berapa tuh? Berarti 4X kuadrat. Iya, Bu. 4X Coba kita kuadrat. lihat jawabannya. 2X kali 2X. Wow. Iya, benar. Benar. Berarti bisa kita lihat dong tadi ada X, kalau dikali X hasilnya menghasilkan kuadrat. Nah, itu tadi yang namanya kuadrat itu bakal kita pakai selanjutnya di dalam persamaan kuadrat ini. Gitu. Coba lanjut. Nah, berdasarkan kegiatan tadi, ada nggak yang terpikir sama kalian? Lanjut. Nah, bisa nggak kalian menjelaskan bagaimana sih maksudnya persamaan kuadrat itu? Tuh, kelas bisa, Bu, menjelaskan, Bu. Kezia aja, Kezia. Wakilnya Ya, ketua. Ketua Kesia, Bu. nanti dijelasin ya, tapi sebelum kita menjelaskan itu, lanjut. Nah, kalian akan mengerjakan sebuah LKPD dulu nih, buat kalian mengetahui sih bagaimana sih bentuk persamaan kuadrat atau isiannya persamaan kuadrat itu seperti apa gitu. Jadi nanti kalian mengerjakan LKPD itu. LKPD-nya sudah Ibu kirimin ke ketua kelas. Sudah diterima, Fajrin? Sudah, Bu. Sudah, ya. Kalian
Nanti kamu kirim ya ke teman-temannya. Jadi Ya, Bu. LKPD-nya itu saya bagi dengan beberapa kelompok ya. Jadi saya bikin 3 kelompok, satu kelompoknya masing-masing 2 orang. Kelompok 1 tadi Farida dan Fajrin. Kelompok 2 Agatha dan Dede. Kelompok 3 Kezia dan Ruth. Oke, terima kasih, Bu. Berapa menit ya Ibu kasih waktu? 5 menit, 10 menit, atau 15 menit nih? 15 menit, Bu. Bu, 5 Ya, menit 15 aja, Bu. Fajrin jago soalnya, Bu. Ya, Oh iya, Fajrin anak les kan ya? ya Bu, saya di GO, Bu, 5 menit aja, Bu. lesnya. Oh, pantes. Saya nggak usah Kita les, Fajrin Bu. nih yang maju. Nakal, Bu. Oh. Dia anak cuman gitu, Bu, mukanya gitu. Songong. Agatha Ayo, bukannya anak kerjain. Axel ya? Ayo, Iya, Far, 15 kerjain, menit Far. ya. Yes, Kerjain ya, kelompok Jering. sama Agatha. Ntar jelasin ke aku. Ya, Ibu kasih waktu 15 menit ya buat Baik, mengerjakan. Bu. Dede yang nulis, Dede yang nulis. Bu, sudah, Bu. Kelompok Dede sudah, kelompok yang lain Fajrin sudah, Bu. Sudah, Ibu. mantap. Kelompoknya Kezia Marut sudah belum? Sudah, Ibu. Aku Sudah udah, Bu. selesai. Far, udah ya, Udah. Far? Kok nanya gitu? Fajrin nggak kerja sama Farida ya? Udah sama, kan aku bilang aja. Udah, Bu, udah selesai. Udah selesai ya? Oke. Karena udah pada selesai, jadi nanti Ibu akan tunjuk satu kelompoknya maju untuk menjelaskan bagaimana jawabannya yang telah kalian diskusikan itu tadi, dan menjelaskannya ke teman-teman sekelas kalian yang lain gitu. Coba kita buka LKPD-nya yuk. LKPD. Yang di LKPD itu kan dia tadi ada, seperti kalian lihat, itu ada 4 soal ya. Sudah terlihat semua LKPD-nya yang Ibu tampilkan? Sudah, Ibu. Sudah, oke. Itu karena ada 4 soal yang tadi kalian lihat. Jadi soal terakhir itu kan ada kayak kesimpulan gitu. Nah, yang kesimpulan ada soal yang masalah pertama. Ibu tunjuk kelompoknya Agatha. Coba kalian jelaskan. Jadi itu konstan. Yang ini kan, Bu, yang tabel. Iya, yang tabel. Iya, jadi yang konstanta di X kuadrat itu 2. Terus kalau di X 3, yang tidak ada variabel, min 3. Terus yang selanjutnya 1, min 3 sama 2. Terus selanjutnya 1, yang variabelnya X aja nggak ada. Terus yang tidak ada variabelnya min 25. Terus selanjutnya nomor 4, itu 1. Terus nggak ada untuk variabel X. Terus 4. Terus yang nomor 5 itu min 1, min 1, 0, sama 1. Itu dapat dari min 4 ditambah 5. Terus itu ada X min 2 dikali X min 3. Itu kita kali pelangi dulu. Didapatnya X kuadratnya itu 1. Terus X-nya itu X-nya itu jadi 6, konstantanya 6, terus salah. Yang X itu min 5. Terus yang tidak ada variabel jadi 6. Udah, Bu. Yang di tabel semuanya sama jawabannya sama kelompok Agatha? Sama, Bu. Ibu, tapi saya boleh nanya nggak, Bu? Itu Boleh. maksudnya koefisiennya, Bu. Koefisien X kuadrat. Oh iya. Iya. Udah, Tipe, Bu. Iya. tipe ya, Bu? Ya, tipe. Iya. Maaf ya, Ibu baru bikin LKPD-nya semalam. Ya, Bu. Iya, terus anak Ibu juga rewel dari Cepet lanjut. sembuh buat anak Ibu. Iya, lanjut. Coba jelasin lagi yang di kotak. Kelompok siapa, Bu? Iya, masih kelompoknya Agatha. Dede. Jadi selembar itu kelompoknya Agatha Dede. Ya, selanjutnya tuh melengkapi informasi berikut. Dianggap bahwa koefisien dari X kuadrat itu A, koefisien dari X itu B, dan konstanta saja itu C. Maka didapat bentuk umum dari persamaan kuadrat ialah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Jika Yang lain sama nggak nih jawabannya? Bentar dulu deh.
Oh iya. Yang lain sama nggak bentuknya ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0? Sama, Ibu. Sama ya. Oke, berarti belum ada masalah. Lanjut, Dek. Ya, selanjutnya jika dimasukkan A-nya sama dengan 0, pada persamaan kuadrat tadi didapat 0 dikali x kuadrat ditambah dx ditambah c sama dengan 0. Persamaan tersebut sama saja dengan bx ditambah c sama dengan 0. Pertanyaan berikutnya, apakah persamaan tersebut merupakan persamaan kuadrat? Ternyata kami simpulkan bahwa persamaan tersebut bukan persamaan kuadrat, tapi persamaan linier karena tidak ada x kuadratnya. Oke. Sehingga Lanjut. ada informasi tambahan nih. Persamaan kuadrat tadi kan ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Dengan syarat a-nya itu lebih besar dari 0. Oke. Kelompok yang lain, apakah sama dengan kelompoknya Dedek? Sama, Ibu. Ibu. Sama ya. Sama, Bu. Jadi, tadi kan katanya bentuknya jadinya ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Dan jika kita masukin a-nya itu sama dengan 0, ternyata si bentuk kuadratnya itu hilang. Padahal kan tadi namanya, dari namanya kelihatan kan persamaan kuadrat. Berarti dari persamaan tersebut harus ada tanda kuadratnya. Nah, karena di situ tadi tanda kuadratnya hilang, berarti kita nggak boleh nih bikin a-nya itu sama dengan 0. Nah, berarti biar si persamaannya itu tetap persamaan kuadrat, makanya si a-nya itu kita kasih syarat dengan tanda a-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Berarti jadinya yang di kotak terakhir itu ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0 dengan a-nya itu tidak boleh sama dengan... Udah tepuk tangan buat kelompoknya Dedek. Sekarang kita lanjut. Nah, ini dengan menentukan akar-akar. Jadi awalnya udah terbentuk persamaan kuadratnya. Kita mau nyari nih akar-akarnya. Jadi angka yang membuat itunya membuat jadi persamaan kuadrat gitu. Nah, itu jadi kalau dalam bentuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat itu dapat dilakukan dengan 3 cara. Ada dengan memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna, dan dengan rumus ABC. Nah, hari ini kita membahas tentang yang menentukan dengan memfaktorkan dan dengan melengkapkan kuadrat sempurna ya. Yang pertama itu dengan memfaktorkan dulu. Coba kelompoknya Fajrin. Ya, Bu. Nih kan di sini diketahuinya disuruhnya ada persamaan kuadrat x kuadrat plus 5x plus 6 ya Bu sama dengan 0. Nah, di sini carilah dua angka jika ditambah hasilnya 5 dan dikali hasilnya 6. Kita anggap dua angka tersebut itu x1 dan x2. Nah, di sini kan ada bilangan faktor dari 6 adalah min 6, min 3, min 2, min 1, 1, 2, 3, sama 6. Nah, di sini kita masukin ke tabel kan, Bu ya. Nah, jika x1-nya itu sama dengan min 6, terus x2-nya itu min 1, maka si x1 plus x2-nya itu adalah min 7. Lalu kalau x1 dikali x2-nya itu sama dengan 6. Nah, jika si x1-nya itu adalah min 3, lalu x2-nya itu adalah min 2, maka x1 ditambah x2-nya itu adalah minus 5. Kalau dikali hasilnya 6. Nah, lalu ada x1-nya itu min 2 sama x2-nya itu min 3. Kalau ditambahin jadi minus 5 dan dikali hasilnya 6. Nah, terus di sini ada x1-nya ada min 1, terus x2-nya itu ada 6. Kalau ditambahin hasilnya 5 dan dikali hasilnya minus 6 kan ya Bu ya. Lalu ada x1-nya 1 sama x2-nya itu min 6. Kalau dijumlah 5 dan dikali hasilnya minus 6. Nah, terus ada 2 sama 3. X1-nya 2, X2-nya 3. Kalau dijumlah itu 5, dan dikali itu hasilnya 6. Lalu ada X1-nya 3 sama X2-nya itu 2. Kalau dijumlah 5 dan dikali 6. Di sini terus ada X1-nya 6 sama X2-nya minus 1. Kalau dijumlah itu 5 sama kalau dikali itu minus 6. Karena kita itu harus yang ditambah itu hasilnya 5 dan dikalinya itu hasilnya 6, maka di sini kita ambil yang
X1-nya 2 dan X2-nya 3, atau X1-nya 3 dan X2-nya 2. Kayak gitu ya, Bu ya. Jadi, bisa disimpulin kalau mencari dua angka semisal X1 dan X2 itu, maka jika ditambah itu X1 plus X2, hasilnya itu harus D, dan kalau dikali, X1 dikali X2, hasilnya itu C, Bu. Itu ya, Bu. Oke. Coba kelompok lain ada yang berbeda jawabannya? Bu, sama. Sama ya? Alhamdulillah kalau sama, kita bisa lanjut ke permasalahan yang kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi tinggal kelompoknya Kezia dan Ruth. Kelompok Kezia dan Ruth, silakan untuk menjelaskan jawaban kalian ke teman kelas. Iya, Bu. Jadi, hasil diskusi kami tadi, di sini soalnya kan persamaan kuadrat itu 2x kuadrat tambah 10x tambah 12 sama dengan 0. Terus buat persamaan di atas sehingga konstanta di depan variabel x kuadrat adalah 1. Terus kita bagi 2 semuanya, Bu. Jadi dapatnya x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0. Jadi B per A itu 5/1. Berarti B per A itu 5. Terus C per A-nya itu 6/1, berarti 6. Terus gunakan persamaan umum kuadrat sempurna X plus P kuadrat ditambah Q sama dengan 0. Kalau kita uraikan itu kan jadinya X kuadrat tambah 2PX tambah P kuadrat tambah Q sama dengan 0. Sehingga X kuadrat ditambah B per AX ditambah C per A itu sama aja kayak yang di merah-merah itu, Bu. X kuadrat tambah 2PX tambah P kuadrat tambah Q. Berarti karena ruas kiri sama kanannya sama, berarti B per AX itu sama aja kayak 2PX. Berarti B per A itu sama dengan 2P, berarti P-nya itu sama dengan B per 2A. Terus yang sebelahnya, C per A itu sama dengan P kuadrat ditambah Q. Berarti Q-nya itu sama dengan C per A dikurang P kuadrat. Berarti kita substitusi dari P yang kita dapat di sebelahnya tadi. Jadi C per A dikurang B per 2A Coba kuadrat. turunin lagi dikit KPD-nya. Ya. Lanjut. Nah, terus lengkapilah persamaan berikut sehingga didapat akar-akarnya. Tadi kan rumus persamaan kuadrat sempurna itu X tambah P kuadrat ditambah Q sama dengan 0. Terus kita ganti P sama Q-nya dari yang udah kita dapat tuh di atas. Jadi X ditambah B per 2A dikuadratin, ditambah Q-nya itu jadi C per A dikurang B per 2A kuadrat. Kayak gitu. Terus, tadi kan kita udah dapat nih, Bu. Ya, tinggal kalian substitusi aja kan. Dari persamaannya tadi udah ada, tinggal substitusi A, B, sama C-nya. Ya, Ibu, terus disubstitusiin. Berarti jadinya X ditambah 5/2 dikuadratin, Bu. Sama dengan 1/4. Itu udah kita jabarkan di LKPD-nya, Bu. Hasil ringkasnya kayak gitu. Berarti nanti X-nya X tambah 5 itu sama dengan 1/4-nya ini kita akarkan, Bu. Jadi plus minus setengah. Jadi X-nya itu setengah dikurang 5/2, yaitu min 2. Dan satu lagi, X sama dengan min setengah dikurang 5/2, yaitu minus 3. Jadi akar-akarnya itu minus 2 sama minus 3, Bu. Terus kesimpulannya? Nah, kesimpulannya, jadi kesimpulannya itu kita kan dapat nih, Bu, bentuk persamaan kuadrat di awal, yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Itu bisa kita ubah jadi bentuk yang kayak di baris kedua itu, Bu. X ditambah B per 2A kuadrat ditambah C per A min B per 2A kuadrat sama dengan 0. Kayak gitu, Bu.
Kelompok lain ada yang berbeda jawabannya? Atau kesimpulannya ada yang berbeda? Tidak, Bu. Sama ya? Oke, jadi Ibu ulang lagi. Jadi, dengan melengkapkan kuadrat sempurna itu, jadi maksudnya, itu kan tadi ada AX kuadrat, yang bentuk umum awal itu tadi, AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, jadi kita ubah bentuk itu tadi menjadi X ditambah B per 2A kuadrat, terus ditambah lagi dengan C per A, dikurang, kurung, buka, B per 2A, kurung tutup, dikuadratin. Nah, jadi, kan tadi ada AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, jadi kita bikin A yang ada di paling luar itu tadi, yang jadi koefisien dari X kuadrat, kita ilangin. Nah, cara ngilanginnya kan berarti semuanya kita bagi A. Gitu. Nah, jadi kalau yang ini melakukan kuadrat sempurna itu, dari yang tadi bentuknya berubah, langsung kita substitusi, nanti dapat X-nya. Akar-akarnya atau X1 sama dengan X1 atau X2-nya nanti kita dapat. Oke. Nah, lanjut. Nah, kita sudah kelar nih mengerjakan LKPD-nya. Jadi disuruh beri kesimpulan nih. Ada yang mau memberikan kesimpulan dari semua soal yang telah kita kerjakan tadi? Ada tidak kelompoknya? Nanti Ibu kasih reward. Jerin biar dapat reward sih. Ayo, kalau yang mau maju, yang mau memberikan kesimpulan, nanti Ibu kasih hadiah. Hadiahnya bukan jalan-jalan ya, karena lagi corona. Jerin dapat skincare, Jerin. Ayo, ada yang mau atau tidak? Atau nanti Ibu tunjuk loh. Ruth, Bu. Daripada Ruth tadi belum tunjuk. ngomong. Ruth belum ngomong, Bu. Ya, Ruth, coba Ruth. Oke, Ruth Tunjuk ya. Ruth, tapi tunjuknya Ruth. Oke, Ruth ya. Ruth mau kan memberi kesimpulan? Boleh, Bu. Ya, silakan Ruth. Kesimpulan apa yang telah kita pelajari? Jadi tadi yang pertama kan kita belajar tentang persamaan umum kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuknya itu AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Tapi A-nya itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Bukan lebih besar ya, tapi tidak sama dengan 0. Oh ya, tidak sama dengan 0. Terus kita yang kedua itu belajar metode faktorisasi. Kita itu mencari dua angka, contohnya itu X1 sama X2. Kalau kita tambahin itu, X1 tambah X2, hasilnya B. Tapi kalau kita kali, X1 kali X2 itu hasilnya C. Terus yang terakhir, kita belajar tentang melengkapkan kuadrat sempurna. Yaitu kita ubah dari bentuk awal, yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C, kita ubah jadi X tambah B per 2A kita kuadratkan, terus ditambah dengan C per A, terus kita kurang B per 2A kita kuadratkan sama dengan 0. Gitu ya, Bu? Oke, ya. Coba kita balik lagi ke PPT yang tadi. Tadi kalian sudah mengerti kan, jadi bagaimana isian dari persamaan kuadrat itu mau dari bentuk bentuk umumnya atau dari mencari akar-akar persamaan kuadratnya itu tadi. Nah, sampai sini ada yang masih belum paham atau tidak? Bu, saya mau bertanya. Oke. Tapi bukan tentang materi. Ini saya kan tadi di LKPD ada cara menentukan akar-akar itu. Di LKPD ini ada 3. Satu lagi rumus ABC itu apa ya? Oh, rumus ABC itu nanti jadi akan kita bahas di pertemuan selanjutnya nih. Jadi dia agak panjang nanti, makanya Ibu pisah. Oke. Oh iya. Coba, kita sudah di ujung pembelajaran. Sebelum Ibu menutup, Ibu akan memberi kesimpulan ya. Coba, kesimpulannya itu. Nah, persamaan kuadrat satu variabel itu adalah persamaan yang memuat satu variabel yang dikuadratkan atau berderajat 2. Atau yang tadi itu, kalau nggak ada kuadratnya itu berarti dia namanya persamaan linear. Nah, intinya gitu. Terus bentuk umumnya adalah AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Dengan syarat A-nya itu nggak boleh sama dengan 0. Yang tadi kita udah bahas. Kalau misalkan A-nya 0, jadinya persamaan linear. Gitu. Lanjut. Nah, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan faktorisasi itu
adalah menggunakan sifat perkalian bilangan real yang sudah kita pelajari dulu waktu kelas 8 dan kelas 7. Nah, ini yang pernah kita pelajari dulu. Nah, jadi yang tadi faktorisasi itu, jadi intinya kalau misalkan kita anggap akar-akarnya itu X1 dan X2 dengan X1-nya itu, terus dengan misalkan X1 dan X2-nya kalau misalkan ditambah hasilnya B, dan yang dikali, berarti X1 dikali X2-nya hasilnya bakal C, gitu. Itu dengan rumus faktorisasi. Nah, selanjutnya dengan penyelesaian persamaan kuadrat dengan kuadrat sempurna itu, berarti kita menggunakan yang namanya X plus P kuadrat, atau bisa kita tulis jadinya X kuadrat ditambah PX tambah P kuadrat, dan nanti yang tadi sudah kita kerjakan itu, yang di otak-atik segala macam, berubah menjadi X plus B per 2 dikuadratkan, ditambah C per A, dikurang B per 2A dikuadratkan sama dengan 0, gitu. Nah, berarti kalau yang kuadrat sempurna itu dia agak rumit ya, tapi yang kuadrat sempurna itu bagus buat kalian yang misalkan nggak kebayang gitu akar-akarnya itu bakal berapa. Kalau yang tadi kan faktorisasi, misalkan bisa diketahui dari bilangan faktornya kan, namanya juga faktorisasi. Tapi kalau misalkan hasil itu bakal pecahan atau segala macam, nah berarti kita bisa memakai yang melengkapkan kuadrat sempurna itu buat kalian tahu hasil itu bakal pecahan atau enggak segala macam. Yang agak rumit-rumit sedikit gitulah. Ada yang mau ditanya sampai sini? Enggak. Nah, alhamdulillah kita telah selesai. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran sampai akhir. Terima kasih juga, Bu. Sama-sama. Ya. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya itu, kita akan membahas tentang persamaan kuadrat tadi yang akar-akarnya dicari dengan rumus ABC dan karakteristiknya, ciri-ciri dari persamaan kuadrat tersebut. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Makasih. Tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Makasih. Ya, sama-sama.